Abdullah menanggapi begitu ya terkait hal ini yang mana juga bukan kerja ataupun operasi yang dilakukan oleh Satgas Impor Ilegal, tapi juga dari pihak lain ternyata. Lalu bagaimana yang terjadi, kepanikan-kepanikan seperti apa yang terjadi khususnya di ITC Mangga 2 menurut hemat Anda, Pak Abdullah, silakan. Ya, jadi memang bermula dari berseliwerannya isu yang berkembang di media sosial bertepatan pada tanggal kurang lebih sekitar tanggal 17 16 atau 17 awal minggu lalu. Pedagang banyak memberikan informasi kepada kami bahwa akan ada razia di Pasar Tanah Abang dan beberapa wilayah daerah lain ya, pasar-pasar lain seperti ITC dan lain sebagainya. Saya tanya, siapa yang melakukan razia? Razianya apa? Kalian dagang-dagang aja. Memang saya sudah menenangkan waktu itu untuk pedagang tetap tenang, tidak terpancing oleh isu-isu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, salah satu pedagang di Tanah Abang mendapatkan telepon dari teman-temannya di Pasar Senen dan ITC. Mereka menyatakan bahwa ada razia barang impor ilegal yang sudah diputuskan oleh Kementerian Perdagangan. Saya belum mendapatkan sosialisasi sama sekali waktu itu bahwa akan ada razia atau edaran yang menyatakan akan ada pemberantasan barang ilegal. Dan ini juga tidak berdasar. Barang ilegal itu dirazia di pasar. Menurut kami memang ini harus ada edukasi, ada aturan yang memang tahapan demi tahapannya disosialisasikan dengan baik agar pedagang kami tidak melakukan upaya-upaya penutupan karena memang banyak faktor eh, barang yang mereka dagangkan itu kan ada yang menurut distributor importir dan ini juga tidak diketahui apakah itu ilegal atau legal gitu bagi pedagang. Oke, baik. Kami juga akan mencoba memfollow up terkait kondisi begitu Pak Abdullah ya. Apakah memang para pedagang hingga hari ini juga masih takut akan berjualan di sana? Hari ini relatif lebih baik ya karena kemarin kami sudah berkoordinasi dengan ketua-ketua blok untuk menjaga agar tidak ada kepanikan seperti tanggal 18 Juli yang lalu. Pedagang menutup kiosnya mulai jam 11 sampai sore, termasuk pedagang Tanah Abang, setelah mendapatkan informasi atau isu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tentang adanya eh, razia barang impor ilegal. Ini sedang kami perkuat komunikasi antara pedagang satu dengan pedagang yang lain, bahkan ada grup bersama ITC, pedagang Tanah Abang dan pedagang-pedagang yang menjual tekstil atau menjual elektronik untuk tidak ter termakan oleh isu-isu yang beredar di media sosial atau beredar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini yang sedang kami coba dorong agar pedagang lebih tenang. Tapi memang Mas Bram, Bang Bara, saya harus sampaikan bahwa beberapa pedagang kami itu menggunakan dua pola dalam membeli barang dagangannya. Nah, Bisa pola pertama adalah mereka menggunakan distributor dari importir. Yang nah, kedua, mereka bisa pesan langsung dari negara asal, contoh Thailand ya, atau China gitu ya, mengirimkan foto yang sudah dikirimkan, terus mereka pesan berapa piece, berapa banyak. Setelah itu mereka kirim, baru kirim uang dari sini, kirim uang ke sana, baru mereka akan kirim ke Jakarta. Dan ya. itu pun banyak keluhan dari kami bahwa PT Pos bekerja sama dengan Kemendak menahan untuk kita membayar bea cukainya. Ada beberapa ya yang elektronik atau yang sepatu atau beberapa komoditas yang harganya cukup tinggi. Dan itu kita bayar dan memang hal-hal ini yang perlu mendapatkan edukasi pedagang. Bagaimana sih sebenarnya pola pembelian yang sah menurut negara, apa regulasinya, apa aturannya, ini kita harus duduk bersama. Tapi memang saya harus akui, Mas Bara, IKAPI tidak mendapatkan informasi sama sekali tentang Satgas ini. Bahkan kami
tahu dari media, kami sempat berkonfirmasi dengan Dirjen, tetapi memang belum, menurut Dirjen memang belum, ini sedang digodok dan seterusnya. Oke, baiklah begitu Pak Bara dari Kemendak memerlukan masukan juga dari IKAPI yang sebetulnya juga IKAPI pastinya mempunyai begitu ya banyak informasi yang terjadi di lapangan. Apa kiranya penyebab barang impor ilegal sangat marak ada dan juga masuk di tanah air kita? Mungkin bisa memberikan masukan kepada Pak Bara saat ini. Silakan. Ya. Ya, yang pertama memang sejak isu ini berkembang, saya sendiri berpikiran bahwa Kementerian Perdagangan ini mempunyai cita-cita, keinginan untuk memperkuat produk dalam negeri. Karena memang kalau kami harus akui, 10 tahun yang lalu, pasar Tanah Abang itu menjadi pusat grosir, bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi Asia. Iya, Malaysia datang ke Tanah Abang, bahkan Thailand itu datang ke Tanah Abang. Sekarang berbalik. Nah, ini beberapa hal yang harus sebenarnya didorong oleh Kementerian Perdagangan. Sebenarnya bukan hulunya, tetapi bukan hilirnya, tapi hulunya juga harus dijaga. Bagaimana produksi dalam negeri itu diperkuat, bagaimana tadi saya sampaikan ke Pak Bara. Pak Bara, saya sekitar 8 tahun ini kita menghadapi persoalan-persoalan di Tanah Abang yang sangat pelik. Saya bayangkan ya Pak, sekarang yang batik yang dipakai Pak Bara itu produk dalam negeri. Nah, kalau muncul dan kelihatan di publik batik itu, besok atau lusa itu sudah mulai berdatangan model-model begitu dengan harga yang sangat murah. Bahkan 150.000. Bisa 70% lebih murah ya? Bukan hanya 70%, bahkan bisa berapa? Kalau aslinya bisa 2 juta, dia jual cuman 200.000 bisa. Iya, 10%. Ya artinya ini persoalan yang harus dihadapi. Bagaimana kita menduplikasi bagaimana produksi di luar negeri itu, khususnya dari Tiongkok itu lebih besar, termasuk di Thailand itu bagaimana menciptakan produk-produk yang lebih kekinian. Ini membutuhkan kerja tim yang cukup besar, termasuk negara punya peran di situ, dan saya yakin kita pernah mengalami posisi itu dan kita bisa dielok-elokkan di Asia soal brand atau soal grocer yang kita dikenal sangat murah. Gitu, Mas Bram. Oke, baik.